Ya, halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara agar Windows tidak lemot dan lancar pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi video ini merupakan part yang ketiga. Bagi kalian yang mau menonton part pertama dan yang part kedua, kalian bisa cek aja untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah. Oke, jadi di part ketiga kali ini, kita akan mematikan beberapa service. Nah, kalau kalian tahu, di Windows kita ini, itu terdapat yang namanya service. Dan justru tidak semua service itu kita butuhkan. Malah ada sebagian service itu tidak berguna guys, jadi patut kita matikan. Nah, jadi di sini gua udah ada ya daftar nama service yang perlu kita matikan, dan untuk servisnya ini lumayan banyak, sekitar 30-an service. Jadi gua nggak bisa jelasin satu persatu kegunaan servisnya, karena kalau gua jelasin satu persatu itu durasi videonya agak panjangan ya, lebih panjang. Dan intinya semua service yang gua catat ini itu tidak berdampak buruk guys. Misalnya itu tidak berdampak ke koneksi WiFi, ya dimana koneksi WiFi jadi keputus, nah itu enggak. Kemudian jadi ada error atau problem, nah itu kemungkinan tidak guys. Dan ini sifatnya wajib ya, karena dengan mematikan seluruh service yang gua kasih tahu ini, nantinya Windows kalian itu bakal lebih respon guys. Karena kan dengan mematikan beberapa service, itu nanti membuat startup atau booting kalian itu lebih cepat. Kemudian Windows kalian lebih respon dan tidak ada delay sedikit pun. Oke, jadi kita langsung aja tanpa berpanjang lebar. Nah, kali ini kita langsung buka service saja. Kalian cari di menu pencarian Windows, ketik service, lalu kalian buka service yang paling atas ini ya. Oke, kemudian gua bakal zoom. Nah, kemudian ini gua bakal perbesar biar kalian bisa lihat ya, seperti ini aja. Oke, jadi yang pertama di sini adalah ini, All-Join Router Service. Oke, jadi yang pertama di sini ada All-Join Router Service. Jadi kita langsung matiin aja. Jadi intinya dengan mematikan seluruh service yang akan gua kasih tahu ini tuh membuat Windows kalian itu lebih responsif aja guys gitu. Dan tidak ada dampak negatifnya dengan mematikan seluruh service ini. Jadi cara mematikannya, kalian tinggal klik kanan, pilih properties, lalu kalian ubah startup type-nya ke disable. Lalu kalian klik apply, dan oke. Nah, jadi sebelum gua uji coba yang satu ini ya, itu gua udah tes di laptop gua dan hasilnya itu jadi ngebut guys Windows di laptop gua dengan mematikan seluruh service sekitar 30-an ini. Kemudian ini yang pertama ya, All-Join Router Service. Lalu yang kedua adalah Auto Time Zone Updater. Auto Time Zone Updater. Yang ini kalau sudah ketemu, klik kanan Properties, lalu kalian bisa ubah tipenya ke Disable. Lalu klik Apply dan OK. Kemudian selanjutnya adalah AVCTP Service. Yang ini, jika sudah ketemu AVCTP Service, klik kanan Properties, lalu kalian pilih tipenya ke Disable, lalu klik Apply. Lalu kalau statusnya running, bisa kalian klik Stop, lalu kalian tinggal tunggu, lalu klik Apply sekali lagi, dan OK. Nah, ini udah mati atau disable untuk tipenya. Tipe startupnya udah disable. Kemudian yang selanjutnya di sini kita cari yang namanya cellular time. Cellular time mana ya? Cellular time. Oh, ini ya cellular time. Nah, ini ya. Oke, kalau sudah ketemu cellular time, klik kanan properties, lalu pilih disable untuk tipenya, lalu klik apply dan oke. Kemudian selanjutnya adalah connected user experience and telemetry. Ini ya, connected user experience and telemetry. Oh iya, gua hampir lupa. Jadi kalau semisal salah satu service yang gua kasih tahu di video ini tuh gak ada ya di laptop kalian, itu kalian bisa skip aja ya atau lewatin. Oke, kalau sudah ketemu connector user experience and telemetry, klik kanan properties, lalu ubah tipenya ke disable, lalu klik apply dan oke.
Kemudian selanjutnya adalah diagnostik. Kita langsung pergi aja ke diagnostik. Diagnostic Execution Service. Oke, jadi gua mau kasih tahu dulu. Ini kalau kalian lihat tipenya ini udah disable ya. Jadi yang pertama itu ada Diagnostic Execution Service. Ini pastikan kalian mati ya. Klik kanan Properties, tipenya pilih disable, lalu klik apply dan oke. Kemudian yang bawahnya juga sama, yaitu Diagnostic Policy atau Policy Service. Ini kalian matiin juga, klik kanan Properties, tipenya kalian ubah disable, lalu klik apply dan oke. Kemudian Diagnostic Service Host, bawahnya lagi ini Diagnostic Service Host. Ini juga harus kalian matikan. Klik kanan Properties, lalu kalian ubah tipenya ke disable, lalu klik apply dan oke. Kemudian bawahnya lagi itu ada Diagnostic System Host. Ini juga kalian matiin. Klik kanan Properties, lalu kalian ubah disable untuk tipenya, lalu klik apply dan oke. Kemudian yang terakhir di bawahnya itu ada Dialog Blocking Service. Ini ya, Dialog Blocking Service. Klik kanan Properties, kita harus matiin dengan mengubah tipenya menjadi disable, lalu klik apply dan oke. Kemudian lanjut ke bawahnya lagi ternyata, yaitu Display Enhancement Service. Ini ya, namanya itu Display Enhancement Service. Kalau sudah ketemu, klik kanan Properties, lalu kalian ubah tipenya ke disable, lalu klik apply dan oke. Kemudian kita lanjut ke Display Policy Service yang ini. Jika sudah ketemu, klik kanan Properties, lalu kita ubah tipenya ke disable, lalu klik apply dan oke. Dan jangan lupa kalau semisal statusnya masih running, kalian bisa klik stop, lalu kalian pastiin sekali lagi ke disable, lalu klik apply dan oke. Kemudian yang selanjutnya di sini ada Distribute Link Tracking Clean. Yang ini Distribute Link Tracking Clean. Kalau sudah ketemu, klik kanan Properties, kita ubah tipenya ke disable, lalu klik apply dan oke. Kemudian lanjut di bawahnya Distribute Transaction Coordinator. Yang ini, jika sudah ketemu, klik kanan Properties, kalian bisa ubah tipenya ke disable, lalu klik apply dan oke. Kemudian selanjutnya ini ada yang namanya Download Maps Manager. Nah, kalau kalian tahu Maps Manager ini, kebanyakan pengguna Windows nggak pakai yang namanya Maps Manager. Jadi kita wajib matiin yang satu ini. Klik kanan Properties, kita ubah tipenya ke disable, lalu klik apply dan oke. Kemudian selanjutnya adalah Embedded Mode. Ini bacanya gimana ya? Embedded Mode yang ini. Kalau sudah ketemu, klik kanan Properties. Nah, ini ternyata nggak bisa dimatiin guys. Tapi entah kenapa di laptop gue itu bisa. Mungkin yang Windows 10, kalian coba ya matiin service bernamakan Embedded Mode. Mungkin barangkali bisa. Mungkin kalau di Windows 11 nggak bisa ya, gue juga nggak tahu. Karena kan laptop gue Windows 10 ya, makanya gue bisa matiin. Kemudian selanjutnya ada File History Service. Ini ya, File History Service. Kalau sudah ketemu, klik kanan Properties, kita ubah tipenya ke disable, lalu klik apply dan oke. Oke, selanjutnya di sini ada function discovery provider host yang ini. Function discovery provider host, klik kanan Properties, kita ubah tipenya ke disable, lalu klik apply dan oke. Oh iya, gua hampir lupa juga ya. Kalau semisal kalian bingung nih nama-nama servisnya yang harus dimatiin yang mana, kalian bisa cek aja untuk nama-nama servis yang akan gua rekomendasi untuk kalian matikan. Itu sudah saya taruh di deskripsi video atau di deskripsi di bawah juga ya. Jadi biar kalian itu tahu gitu loh nama servisnya itu apa yang harus dimatikan. Kemudian kita lanjut ke function discovery research publication. Nah, ini kita harus klik kanan Properties, kita matiin, tipenya menjadi disable, kalau statusnya running bisa kalian stop, lalu klik apply, dan oke. Dan ini tadi gua ketinggalan, gua harus
stop dulu ya, biar statusnya itu berhenti. Terus gua mastiin lagi, apply dan oke. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya geolocation service. Geolocation service ini, geolocation service, kita matiin, klik kanan properties, kita pilih disable. Kemudian statusnya kalau running bisa kalian stop, lalu klik apply dan oke. Kemudian masih banyak ya. Nah, ini kita langsung ke internet connection sharing. Internet connection sharing mana tuh? Nah, ini ya, internet connection sharing atau ICS. Kalau sudah ketemu, kita matiin, klik kanan properties, tipenya kita ubah disable, lalu klik apply dan oke. Kemudian selanjutnya di sini ada IP translation. Ini ya, IP translation configuration service. Klik kanan properties, kita harus matiin dengan mengubah tipenya menjadi disable, lalu klik apply dan oke. Kemudian kita lanjut ke KTM. Ini ya KTM. KTM RM for Distribute Transaction Coordinator. Kalau sudah ketemu, klik kanan properties, kalian ubah tipenya ke disable, lalu klik apply dan oke. Lalu ke lokal. Mana ya lokal? Local Profile Assistant Service. Yang ini ya, Local Profile Assistant Service. Kalau sudah ketemu, klik kanan properties. Kita ubah tipenya ke disable, lalu klik apply dan oke. Kemudian selanjutnya di sini kita langsung ke ini ya, mana ya? Ke Microsoft. Mana ya? Oh, ini nih. Microsoft. Wah, ini namanya panjang banget, guys. Microsoft Air Diagnostic Hub Standard Collector Service. Waduh, panjangnya ya ampun. Oke, pokoknya yang ini guys, yang Microsoft Air Diagnostic Hub Standard Collector Service. Yang panjang ya. Jika sudah ketemu, klik kanan properties, kita ubah tipenya ke disable, lalu klik apply dan oke. Kemudian selanjutnya kita matiin Microsoft Keyboard. Nah, ini ya Microsoft Keyboard Filter. Jika sudah ketemu, klik kanan properties, kita ubah tipenya ke disable, lalu klik apply dan oke. Kemudian Microsoft Windows SMS Router Service. Kalau sudah ketemu, klik kanan properties, kita ubah tipenya ke disable, lalu klik apply dan oke. Kemudian selanjutnya ada net. Net mana net? Oh, ini ya. Net.tcp Port Sharing Service. Yang ini, kalau sudah ketemu, klik kanan properties, kita pilih disable untuk tipenya, lalu klik apply dan oke. Kemudian program mana ya program? Program, kayaknya gue ngelihat deh. Kok jadi hilang ya? Program, oh di sini ding di bawah ya. Di bawah ternyata. Nah, ini ya. Program Compatibility Assistance Service. Yang ini, jika sudah ketemu, klik kanan properties, kita ubah tipenya ke disable, lalu klik apply dan oke. Lalu ada remote registry. Jadi remote registry ini seharusnya udah disable bawaan dari sistemnya. Jadi pastiin aja ini udah disable untuk tipenya di bagian remote registry. Nah, kemudian ini yang menarik, ada sysmain. Ini ya sysmain, atau kalau teman-teman nggak ada, berarti namanya superfetch. Jadi sysmain atau superfetch. Jadi kalau semisal kalian pasti pakai HDD atau hard disk drive, untuk service sysmain atau superfetch ini bisa kalian matikan dengan cara klik kanan pada sysmain atau superfetch, lalu klik properties. Kalian bisa ubah tipenya ke disable. Lalu kalau statusnya masih running, kalian bisa klik stop, lalu klik apply dan oke. Kemudian kalau kalian sudah pakai yang namanya SSD atau solid state drive, atau mungkin di atasnya yaitu SSD NVMe M.2, untuk service sysmain atau superfetch yang satu ini bisa kalian tinggalkan automatic dan bisa kalian tinggalkan untuk statusnya running kayak gua. Kemudian selanjutnya ini ada Windows Error Reporting Service. Windows Error Reporting Service ini bisa kalian matiin. Klik kanan properties, kita ubah tipenya ke disable, lalu klik apply dan oke.
Lalu ada yang namanya Windows Mobile Hotspot. Nah, ini ya, Windows Mobile Hotspot Service. Ini, kalau sudah ketemu, klik kanan Properties. Kita ubah tipenya ke Disable, lalu klik Apply dan OK. Lalu di sini ada Windows Search. Nah, ini ya Windows Search. Windows Search. Kalau udah ketemu, klik kanan Properties, kita ubah tipenya ke Disable. Kemudian kalau statusnya masih running, kalian bisa klik Stop, lalu klik Apply dan OK. Lalu yang terakhir ini ada Windows Time. Nah, ini yang terakhir ya, yaitu Windows Time. Jadi kalau sudah ketemu, klik kanan Properties, kita ubah tipenya ke Disable, lalu klik Apply dan OK. Nah, itu aja sih servisnya. Ya, lumayan banyak ya, 30-an. Nah, ini lagi-lagi gua ada yang ketinggalan. Jadi yang pertama itu ada yang ini guys, harusnya di paling bawah. Ini ya, yang namanya itu di depan itu namanya Xbox. Jadi kalau kalian lihat di sini di punya gue itu Xbox-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kalian menemukan service yang nama awalnya itu Xbox, bisa kalian matiin guys, disable. Tapi kalau kalian masih pakai namanya Xbox atau ada yang kaitannya dengan Xbox, entah Xbox Game Bar, nah untuk servisnya ini jangan dimatiin. Tapi kalau kalian nggak pakai kayak gua, bisa kalian matiin seluruh servis yang nama depannya atau nama awalnya itu Xbox. Nah, itu saja guys ya. Jadi ya, sekarang mungkin kalian bisa langsung restart ya PC atau laptop kalian agar semua servis yang udah kalian matiin itu benar-benar udah mati. Terus efek dari servis yang udah kalian matiin tadi itu bisa muncul guys, yaitu mulai dari Windows yang lebih respon dan lain-lain ya. Oke, dan ya pastinya berdampak positif ya, gua jamin 100% ya. Oke, jadi video tentang cara agar Windows di dalam modal lancar pada PC harus sampai sini dulu. Semoga video bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan makasih banyak kepada subscribe seperti ini. Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah.